Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardenivia Agustin dari kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang materi risiko likuiditas. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian risiko likuiditas sendiri. Risiko likuiditas adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh perbankan. Likuid merujuk pada jumlah kas yang dipegang atau aset non-kas yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas. Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga itu memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal. Oleh karena itu, risiko likuiditas sering disebut dengan short-term liquidity risk. Untuk contohnya yaitu perusahaan tidak tepat waktu dalam membayar gaji karyawan, pembayaran listrik yang terlambat, terjadinya tunggakan pembayaran PDAM, sehingga kondisi ini memberikan arah bahwa perusahaan sudah mengalami permasalahan keuangan, yaitu berupa tertundanya berbagai kewajiban jangka pendek. Untuk definisi lain dari risiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tanpa berpengaruh secara buruk terhadap kondisi keuangan bank. Dan risiko likuiditas juga terjadi akibat adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Apabila kesenjangan tersebut cukup besar, maka akan menurunkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas. Untuk bab selanjutnya yaitu sumber risiko likuiditas. Risiko likuiditas dapat berasal dari dua hal pada perbankan, yaitu risiko likuiditas pada sisi aset bank dan pada sisi liabilitas bank. Yang pertama, sisi aset. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset, baik berasal dari aset produktif yang termasuk pembayaran pelunasan dan atau angsuran, maupun yang berasal dari penjualan aset. Penjualan aset yang dimaksud termasuk aset likuid. Nomor 2, sisi liabilitas. Ketidakmampuan menghimpun arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman lain. Bank dapat mengidentifikasi sumber risiko likuiditas dari posisi keuangannya, yaitu 1. Tenor atau struktur waktu dari posisi neraca bank. Hal ini terjadi karena umumnya sumber pendanaan pada sisi liabilitas berjangka waktu lebih pendek daripada pembiayaan pada sisi aset. Yang kedua, kebutuhan likuiditas dari posisi off balance sheet. Hal ini terjadi karena portofolio bank pada kegiatan komitmen atau kontingensi, misal penerbitan LC atau bank garansi. Risiko likuiditas adalah salah satu risiko yang paling umum terjadi. Secara garis besar, risiko likuiditas bisa terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, risiko likuiditas dari utang. Yang kedua, perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga memberikan pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Yang keempat, penjualan dan keuntungan yang diperoleh mengalami penurunan yang sistematis serta fluktuatif. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko likuiditas. Tujuan utama penerapan manajemen risiko likuiditas adalah memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Tujuan manajemen risiko likuiditas secara spesifik adalah 1. Memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Yang kedua, memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga likuiditas bank pada tingkat optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berasal dalam batas yang dapat ditoleransi. Yang keempat, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan.
Untuk yang selanjutnya yaitu klasifikasi risiko likuiditas. Yang pertama, risiko likuiditas pasar atau risiko likuiditas aset. Risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting position tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar tidak memadai atau gangguan pasar. Risiko ini timbul adalah ketika suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar. Likuiditas yang dapat menyebabkan pengaruh yang substansi bagi harga pasar. Suatu pasar yang liquid memiliki sejumlah penggerak pasar dan dukungan dalam suatu volume tinggi dari suatu bisnis. Likuiditas yang tinggi cenderung akan menaikkan harga. Yang kedua, risiko likuiditas pendanaan. Sering juga disebut dengan cash flow risk, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain, atau karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo, sehingga mengakibatkan likuidasi. Besar kecilnya risiko likuidasi ditentukan antara lain oleh pertama, kecermatan dalam PUU 88 perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana. Kedua, ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana. Ketiga, ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Keempat, kemampuan menciptakan akses ke pasar antara bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas di mana pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas. Penerapan manajemen risiko likuiditas. Di sini ada beberapa yang dapat kita ambil untuk melakukan manajemen risiko likuiditas. Yang pertama yaitu liquidity gap analysis. Liquidity gap analysis melakukan analisa dan proyeksi terhadap arus kas sehingga kemudian akan menghasilkan liquidity gap yang terjadi antara ketidaksesuaian antara inflow dan outflow di masa depan. Dengan melakukan analisa ini, maka perusahaan akan dapat mengetahui kebutuhan likuiditas yang berpotensi terjadi di masa depan. Kedua yaitu contingency funding plan. Framework manajemen dan pelaporan yang memadai di mana tindakan diambil ketika sudah ada indikasi negatif dan menghindari atau memitigasi krisis secara tepat. Kedua, melakukan dokumentasi terhadap rencana manajemen dan menghindari atau memitigasi krisis secara tepat. Kedua, melakukan dokumentasi terhadap rencana manajemen, misalnya alternatif sumber likuiditas. Yang ketiga, mengevaluasi seluruh skenario yang bisa terjadi. Yang keempat, merancang rencana komunikasi baik internal maupun eksternal. Yang kelima, sumber likuiditas reguler dilengkapi pula dengan sumber kontingen. Dan yang terakhir, direksi menyetujui dan manajemen yang terlibat. Di sini poin ketiga, pendekatan liquidity stress testing. Pendekatan ini pertama-tama melakukan identifikasi terhadap apa saja yang menjadi risk driver. Selanjutnya, prediksikan skenario-skenario buruk yang mungkin terjadi dan mengatur dampaknya terhadap likuiditas, baik outflow maupun inflow. Dengan demikian, maka kita akan mengetahui bagaimana posisi likuiditas dalam tiap skenario. Poin keempat, liquidity risk burning analysis. Liquidity risk burning analysis yaitu melakukan analisa yang membantu organisasi untuk menentukan kapasitas keuangannya dalam menerima berbagai
level resiko likuiditas. Poin selanjutnya menerapkan sistem limit. Sistem limit digunakan untuk mengelola likuiditas supaya cadangan likuiditas dalam jumlah tertentu tidak bisa digunakan. Selanjutnya diversifikasi, mengevaluasi seluruh skenario yang bisa terjadi. Yang keempat, merancang rencana komunikasi baik internal maupun eksternal. Yang kelima, sumber likuiditas reguler dilengkapi pula dengan sumber kontingen. Dan yang terakhir, direksi menyetujui dan manajemen yang terlibat. Di sini poin ketiga, pendekatan liquidity stress testing. Pendekatan ini pertama-tama melakukan identifikasi terhadap apa saja yang menjadi risk driver. Selanjutnya, prediksikan skenario-skenario buruk yang mungkin terjadi dan mengatur dampaknya terhadap likuiditas, baik outflow maupun inflow. Dengan demikian, maka kita akan mengetahui bagaimana posisi likuiditas dalam tiap skenario. Poin keempat, liquidity risk burdening analysis. Liquidity risk burdening analysis yaitu melakukan analisa yang membantu organisasi untuk menentukan kapasitas keuangannya dalam menerima berbagai level resiko likuiditas. Poin selanjutnya menerapkan sistem limit. Sistem limit digunakan untuk mengelola likuiditas supaya cadangan likuiditas dalam jumlah tertentu tidak bisa digunakan. Selanjutnya, diversifikasi pendanaan. Pendanaan tidak hanya dari satu sumber saja, melainkan diversifikasi ke sumber-sumber pendanaan lainnya. Yang terakhir yaitu liquidity policy. Implementasikan kebijakan likuiditas yang mengidentifikasi metode, proses, dan tanggung jawab. Analisis kondisi likuiditas Anda. Diversifikasi pendanaan, lakukan pelaporan likuiditas secara rutin, pertimbangan rencana untuk contingency fund, pastikan sistem pelapor Anda akurat, informed, komprehensif, dan realistis. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, jangan pegang banyak aset yang tidak diliquidate. Jangan terlalu banyak memegang kas juga atau kurang optimal. Dan yang terakhir, jangan mengabaikan likuiditas meskipun kondisi keuangan sedang bagus.